Ya, kita bicara tentang kelas gitu ya, secara terbuka. Tadi saya bilang kedai kopi Kang Putu ini merupakan ruang belajar bersama. Nah, belajar tentang apa? Belajar tentang apa saja itu mungkin untuk kita lakukan bersama-sama di kedai ini. Dan konsep belajarnya adalah tidak ada guru di kelas-kelas di kedai kopi ini. Jadi di kelas membaca, di kelas belajar sejarah, di kelas ekologi politik, di kelas menulis cerpen, kelas menulis puisi, di kelas jurnalistik, tidak ada guru di kelas-kelas itu, karena semua peserta ya, termasuk saya, Akhyar atau siapapun yang menginisiasi kelas itu berposisi setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan peserta yang lain. Nah, kelas yang menempatkan semua peserta dalam posisi yang sama ini membuat suasana belajar bisa kita ciptakan suasana belajar yang juga menyenangkan. Tidak ada perasaan segan, mengurangi perasaan takut, menciptakan suasana yang menyenangkan. Ini yang saya bayangkan kemudian sejak awal mendesain kelas-kelas itu. Belajar di model sekolah formal, belajar di universitas, di akademi, saya rasa terlampau kering, terlampau membosankan. Kita perlu ruang-ruang belajar yang membebaskan dari kungkungan macam-macam peraturan, harus berseragam, harus bersepatu. Ini menjauhkan substansi belajar gitu. Karena bagi saya yang berpikir otak kita bukan sepatu kita, yang berpikir bukan pakaian kita, ya. Maka saya membayangkan suasana belajar yang menyenangkan. Saya ini kan bukan orang yang suka sekolah sebetulnya. SMP kelas 1 saya sudah sangat piawai membolos, ya Fahmi. Sampai kemudian tinggal kelas. SMA saya jalani 4,5 tahun juga karena terlampau banyak membolos dan kemudian dikeluarkan, disuruh mencari sekolah lain. Di perguruan tinggi saya jalani S1 itu selama 27 semester. Ya kan karena saya bosan harus duduk berlama-lama di satu ruang, kemudian acap kali bahkan ketika bertanya itu dipahami, dipersepsi, direspon sebagai keusilan, disikapi sebagai kecerewetan, lalu kita memperoleh semacam sanksi sosial, memperlama kuliah, ya kan, sok jago, sok tahu. Sanksi sosial semacam itu menghambat proses kita untuk tahu banyak hal. Maka saya mengimpikan satu ruang belajar yang membebaskan peserta itu dari kungkungan peraturan, dari kungkungan seragam, dari kungkungan harus pakai sepatu atau tidak. Belajar harus kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Dan kalau caranya menyenangkan, maka kemudian peserta belajar itu juga akan belajar dengan senang hati. Nah, ini yang saya coba introduksikan, saya perkenalkan di kedai kopi Kang Putu ini. Tapi sekali lagi, cara ini bukan temuan saya yang orisinal, yang bisa saya klaim sebagai temuan saya, tapi saya meniru yang sudah teman-teman lakukan di banyak tempat, di berbagai kota. Ada konsep-konsep sekolah alternatif misalnya yang ditempuh oleh Kang Baharudin di Kalibening Salatiga. Ada sekolah alam Salam di Jogja yang dikembangkan oleh Toto Raharjo. Ada pesantren ekologis yang didirikan dan dikelola oleh Gus Roy Murtado di Bogor misalnya. Ada sangat banyak ruang-ruang belajar yang membebaskan, yang membuat para peserta itu bisa dengan suka hati mencari tahu apa yang ingin mereka tahu. Nah, kedai ini menjadi ruang belajar semacam itu. Berhasil atau tidak akan sangat bergantung pada keseriusan para peserta. Karena memang tidak ada guru, maka peserta ini harus mempunyai sikap yang proaktif gitu untuk memperoleh segala sesuatunya, berbagi intinya. Nah, belajar bersama itu berbagi. Maka konsep kesetaraan itu menjadi penting di dalam konteks belajar seperti ini. Nah, saya makin hari makin tua.
terhalang bagi saya bergerak secara fisik, mobilitas saya berkurang. Maka sesungguhnya dengan mendirikan kelas-kelas yang bisa diikuti siapa saja di kedai kopi Kang Putu ini adalah siasat saya pribadi untuk juga terus belajar tanpa harus bepergian kemana-mana. Jadi jangan bilang bahwa saya guru, karena sesungguhnya saya adalah pemburu ilmu dari siapapun yang sudi berkawan dan bertemu dengan saya. Konsep ini saya kira lebih nggak ada ijazah, nggak ada pengakuan bisa atau enggak, karena sangat bergantung sekali lagi pada kesediaan, keseriusan, ketekunan dari setiap peserta. Kalau misalnya mereka merasa sudah mampu menulis, sudah mampu membaca, ya silakan aja menarik diri, mungkin lulus, mungkin bekerja, mungkin harus berpindah tempat, domisili dan sebagainya. Itu tidak masalah, karena kemudian akan selalu ada peserta baru yang kemudian punya semangat yang sama, keinginan yang sama, kesediaan yang sama untuk belajar bersama-sama. Kira-kira seperti itu kawan-kawan, ruang terbuka untuk belajar bersama yang saya coba tawarkan dan lakukan bersama kawan-kawan siapapun di kedai kopi Kang Putu ini. Saya kira cukup itu dulu, kita bertemu lagi kali lain.